kian dinamis. Kini Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran kian ketambahan anggota baru. Parpol rivalnya pada Pilpres kemarin kini merapat ke Prabowo Gibran. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari ada 3 parpol yang menyatakan dukungannya ke Prabowo Gibran. Kamis sore, untuk kedua kalinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama para elit Nasdem menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan dengan Prabowo, Paloh menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Tak hanya Partai Nasdem, secara bergantian PLT Ketua Umum P3 Mardiono juga menyambangi Prabowo di kediamannya. Usai pertemuan itu, Mardiono menyatakan P3 harus mendukung pemerintahan yang akan datang. Hal itu menurutnya merupakan proses dari menjaga demokrasi. P3 berkomitmen akan mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Selain Partai Nasdem dan P3, Partai Perindo juga menegaskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Dengan begitu, artinya hanya dalam satu hari ada 3 parpol rival Prabowo Gibran di Pilpres kemarin yang akhirnya mendukung pemenang. Tim Liputan, BTV. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, Diska Putri selaku Jubir Muda Partai Demokrat, dan Aryo Seno Bagaskoro, Jubir Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Aryo Seno terlebih dahulu. Mas Aryo Seno, tanggapannya 3 partai yang akhirnya masuk ke Kim Plus. Mas Aryo, sudah bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore Mas. Tanggapannya Mas mengenai 3 partai yang akhirnya masuk ke Kim Plus. Oh iya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kami di PDI Perjuangan merasa bahwa ya itulah indahnya politik ya. Jadi ya semua posisi politik dari partai politik. Baik pemirsa, kami memiliki gangguan teknis dengan Mas Aryo Seno karena adanya gangguan sinyal. Saya coba ke Mbak Diska terlebih dahulu. Mbak Diska, ini menjadi sebuah keuntungan atau seperti apa untuk demokrasi ke depannya? Karena Kim Plus banyak sekali partai yang bergabung di sana. Kami tentu menyambut baik apa yang saat ini terjadi. Tentu ini adalah bagian dari dinamika demokrasi, bahwa kadang-kadang ada dalam satu visi dan misi ada yang berbeda, ada yang sama, tapi kemudian jika ini semua visi besarnya adalah untuk menjalankan, membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kami tahu bahwa semakin banyak bahwa pembangunan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, tidak bisa kita kerjakan 1-2 golongan, tapi tentu jika semakin banyak yang bisa bergabung di sini dan bisa memberikan kontribusinya, anak-anak bangsa semakin banyak yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan ke depan dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kami tentu akan selalu membuka tangan lebar-lebar begitu. Baik, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, melihat hal ini, ada satu partai besar yang tergabung, maksud kami Kim Plus, ada koalisi yang besar, dan di luarnya saat ini masih PDI Perjuangan yang masih belum menyatakan akankah bergabung atau tidak. Demokrasi seperti apa yang tercermin dalam hal ini, Mas Jayadi? Ya, dalam demokrasi pakemnya memang selalu ada yang memenangkan pemilu lalu diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan publik secara langsung, ya. Itu satu. Tapi pada saat yang sama demokrasi juga harus berjalan dengan cara adanya yang ada yang menyeimbangkan, ada yang mengontrol gitu. Nah, kontrol dalam demokrasi itu minimal dari rakyat secara umum, publik, tapi juga dari partai-partai yang ada di parlemen. Artinya partai-partai yang ada di parlemen pun harus berfungsi juga sebagai kontrol. Karena itu memang lazimnya demokrasi yang sehat itu selalu ada partai-partai yang bergabung dalam pemerintahan
Tapi ada juga partai-partai yang tidak berada dalam pemerintahan, tidak punya menteri kabinet di sana, lalu fungsinya lebih memberikan kritik, memberikan penyeimbang terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berlangsung. Dengan begitu maka terjadi check and balance. Kan prinsip demokrasi gitu, check and balance gitu. Kalau semua partai bergabung ke satu pemerintahan, maka balance-nya itu menjadi tidak ada atau berkurang. Karena itu saya kira kalau misalnya PDI Perjuangan sampai sekarang belum mengambil posisi ikut di pemerintahan, saya kira itu sesuatu yang harus dihargai, dan secara demokrasi baik-baik saja gitu. Jangan lupa bahwa membangun negara itu tidak hanya dengan cara berada dalam pemerintahan, tapi juga dengan berada dalam sistem yang mengontrol sistem yang berjalan dalam kerangka sistem politik secara umum. Baik, saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, mengontrol pemerintahan dari dalam atau luar pemerintahan ke depan? Ya, bagi kami bagus-bagus saja ada teman-teman partai politik lain yang memilih bergabung. Tetapi buat kami itulah indahnya politik. Kalau kami kan konsisten pada pesan-pesan politik kami pada saat Pilpres hingga selesai Pilpres. Ada cukup banyak hal yang kami utarakan dalam sifatnya kritik terhadap bagaimana jalannya pemerintahan tersebut terkait dengan menjaga demokrasi kita, concern terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan politik kita itu saya rasa disampaikan secara konsisten oleh kami. Sehingga teman-teman partai politik lain yang kemudian memutuskan untuk bergabung, tentu kami hargai kedaulatannya, asalkan memang itu berasal dari independensi otonomi masing-masing kawan-kawan partai politik tersebut, dan bukan karena invincible hand sebagaimana yang sering dibahas akhir-akhir ini. Gitu. Tetapi pada prinsipnya kalau kami tetap percaya pada check and balance itu, dan sejauh ini kami masih konsisten menyuarakan meskipun tentu ada banyak konsekuensi termasuk di dalam pilkada yang buat kami ada tantangan tersendiri untuk kemudian membangun gerakan kerakyatan bersama dengan mitra-mitra kami. Artinya di luar pemerintahan ya Mas ya, untuk pemerintahan kedepannya jadi oposisi seperti itu? Ya, secara resmi dan definitif itu kan memang harus ditentukan melalui mekanisme kongres. Kami punya mekanisme internal tersendiri. Tetapi semua terkait dengan catatan yang terjadi sejauh ini di dalam Rakernas sudah kami berikan rekomendasi poin-poin. Salah satunya adalah untuk menjaga agar Ketua Umum PDI Perjuangan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang concern terhadap pelestarian demokrasi kita, terhadap bagaimana menjaga pilar-pilar demokrasi. Saya rasa nanti terkait posisi politik yang resmi baru akan ditentukan setelah Kongres. Baik, saya ke Mbak Diska. Mbak Diska, kalau dari Kim sendiri melihatnya ada 3 partai yang saat ini sudah secara resmi bergabung dan kemungkinan masih ada partai-partai lain. Ini kan tentunya akan ada mungkin pembagian jatah kursi untuk entah itu nanti di kementerian ataupun di lembaga-lembaganya. Ini kalau dari Kim sendiri, dari internalnya sebenarnya apakah memang dengan tangan terbuka untuk menerima ketiga partai ini atau ada mungkin nego-nego di belakangnya? Kami tentu pertama melihat ini secara luas begitu ya, bahwa independensi keputusan dari banyak partai politik yang sebelumnya berseberangan dengan kami dalam pemilu 2024 ini untuk kembali masuk kan berarti melihat bahwa adanya kesamaan visi, adanya kesamaan misi, dan adanya keinginan untuk bisa berkolaborasi dan memberikan kontribusi. Berarti kan ada juga di situ ada kenyamanan tersendiri mungkin yang bisa dilihat dari perahunya Pak Prabowo dan Mas Gibran bersama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju selama ini, sehingga akhirnya banyak yang kemudian ingin masuk dan berkontribusi begitu. Sehingga tentu kita kembali lagi pada notion bahwa tentu semakin banyak anak muda, anak-anak bangsa yang bisa berkontribusi di dalam pembangunan ke depan akan jauh lebih baik begitu. Dan untuk masalah pembagian kursi itu semuanya adalah hak prerogatif presiden, di mana kami sendiri Partai Demokrat selalu secara konsisten menyebutkan bahwa apapun nanti untuk permasalahan pembagian tanggung jawab dan kemudian pembagian tugas itu semua tentu adalah hak prerogatif dari Pak Prabowo begitu. Baik Mas Jayadi, biasanya kalau di luar terlihat adem ayem untuk koalisi ini, tapi kalau di dalam dari pengamatan Mas Jayadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada perdebatan pro dan kontra di dalamnya?
Yang pasti pertama pasti ada negosiasi, itu nggak mungkin nggak ada kan. Namanya koalisi atau oposisi. Koalisi terutama itu ada take and give. Dapat apa gitu, lalu mereka nyumbangin apa gitu. Misalnya contoh yang jelas kemarin kan Nasdem tuh. Nasdem masuk kan. Nah, jelas apa yang harus diserahkan Nasdem, yaitu tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta misalnya ya. Lalu Nasdem dapat apa kita belum tahu, nanti kita lihat. Pasti dapat paling nggak kursi apa, menteri atau apa gitu. Itu udah pakem yang selalu berlangsung. Yang kedua, ini bukan fenomena baru Mas Wilson. Ini sejak 2004 sampai sekarang kan memang begitu. Partai-partai yang tadinya berseberangan lalu dalam pemerintahan ikut, itu suatu yang biasa gitu. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah jangan sampai keinginan partai-partai untuk masuk ke pemerintahan itu melupakan fakta bahwa kita memerlukan demokrasi yang sehat seperti kata Mas Seno tadi. Dan kalau Mas Seno saya percaya karena Mas Seno sudah punya partainya Mas Seno ya, itu pernah punya pengalaman menjadi oposisi 10 tahun di era Pak SBY, eranya Mbak Diska ya. Walaupun Mbak Diska belum di Demokrat mungkin pada saat itu ya, Mas Seno juga. Ya, jadi apa namanya? Dan terbukti bahwa menjadi oposisi juga sangat punya dampak positif untuk partainya Mas Seno. 10 tahun berikutnya kemudian partai Mas Seno kemudian berkuasa, bahkan sekarang tetap diberi kepercayaan untuk menjadi pemenang pemilu kan, minimal nanti dapat ketua DPR kalau undang-undangnya nggak diubah gitu. Nah, di sisi lain memang kalau kita perhatikan kebutuhan dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu memang ada kebutuhan dari koalisi Kim untuk menambah jumlah partai. Kenapa? Karena kekuatan Kim yang tanpa ada tambahan partai itu di DPR itu baru sekitar 280 kursi, baru sekitar 48%. Jadi memang perlu tambahan. Jadi di satu sisi ada kebutuhan koalisi Prabowo untuk menambah jumlah partai, di sisi lain banyak partai-partai merasa tidak punya halangan untuk ikut masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu. Baik, Mas Seno singkat saja, kapan rencananya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan kapan posisi dari PDI Perjuangan di pemerintahan 5 tahun ke datang? Ya pemirsa, sayang sekali ternyata sambungan kami ke Mas Aryo Seno selaku juru bicara PDI Perjuangan ternyata terputus. Baik, terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Terima kasih Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan dan juga Mbak Diska Putri selaku jubir muda Partai Demokrat. Dan sebelumnya juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku jubir pemenangan Pilkada PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat sore. Selamat sore.